dosa itu mesti orang itu melakukan dosa itu mesti pengennya kan nggak ada yang tahu. Iya. Terus mesti dia nggak tenang. Hidupnya nggak Dia tenang. nggak tenang. Katakanlah mungkin koruptor misalnya, Iya. ya. Dia mungkin namanya koruptor kan nggak pengen ditahui orang lain kan, apalagi KPK nanti kita. Terus dia hartanya banyak. Dia tahu. Hanya Allah dan kita yang Maka tahu. ketika kita itu ada penyakit hati kan dan kesombongan, maka kita cari air. Sebatas apa sih dan jadi orang awam seperti kita itu batasannya apa sih bisa untuk tadabbur itu kan? Takutnya kan bisa dengan tadabbur itu pakai akal akhirnya kan melenceng kan? Iya. Kalau di dalam seni tadabbur itu paling nggak ada dua syarat untuk orang itu mampu mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, maknanya tadi kalau ada orang yang mau bikin usaha bolak-balik karena memang jatahnya dia miskin, nggak akan berhasil. Terus apakah kita harus berhenti gitu kan? Berhenti berusaha? Enggak juga kan? Usaha kita, ibadah kita, usaha kita, ikhtiar kita itu ibadah. Suara Al-Haq, semakin tahu semakin sadar. Semakin banyak ilmu, semakin merasa tidak tahu. Selamat datang kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Suara Al-Haq. Semakin tahu, semakin sadar, semakin banyak ilmu, semakin merasa tidak tahu. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar dengan seorang yang sangat luar biasa. Beliau seorang ustadz, masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua bisa menimba ilmunya dari beliau. Ustadz, mohon diperkenalkan ya kita, insya Allah. Bismillah. Ini satu kehormatan buat Dr. Lukat ya. Rongga TV, Dr. Rongga TV, masya Allah. Faiz, barakallahu fikum. Ya. Saya nama asli Wibowo Adi. Asli Wibowo Adi. Wibowo Adi. Cuma begitu keren kemudian kasih nama Azam Wibowo Azam. Adi Wibowo. Oh, masya Allah. Ada nama panggungnya gitu ya? Oh iya. Ada nama udara. Nama udara online ya. Masya Allah. Iya, iya. Kegiatan sehari apa itu? Saya sebagai seorang pengajar di salah satu lembaga pendidikan, Masya Allah. pesantren Nurul Quran. Amin, amin, amin. Iya. Masya Allah. Karena memang background saya pesantren. Oh, pesantren. Ya, dari SMA, kemudian di perguruan tingginya juga pesantren Mat Ali. Itu juga di pesantren. Berarti praktis di pesantren itu 8 tahun. Menuntut ilmu 8 tahun. Masya Allah. Menuntut ilmu agama, barakallah. Iya. Amin. Hidupnya terus menuntut ilmu ya. Sampai sekarang insya Allah masih menuntut ilmu. Masya Allah. Amin, amin. Karena setiap hari kita dalam hidup itu belajar dan belajar ya. Masya Allah. Ya, insya Allah. Semakin belajar itu semakin tadi kita menyampaikan. Ya. Semakin kayaknya bodoh gitu kan. Iya, semakin kita tidak tambah. Oh, kita belajar sesuatu ini, kita merasa udah bisa. Ketemu Ustadz, oh ternyata ada ilmu yang lain lagi ternyata. Pemahaman, semakin kita memahami sesuatu ilmu, apalagi Islam kan. Ya, betul. Setiap orang memahami Al-Quran dengan basic tertentu, ketemu dengan orang yang lain, itu akan lebih dalam lagi. Masya Allah. Dan orang semakin belajar semakin bijaksana guys. Insya Allah. Melihat orang berbeda itu, ini jangan-jangan saya nggak tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Kenapa beda? Kenapa beda? Iya. Beda dengan orang yang ilmunya ini beda, ayo pasti salah. Dan salah. Kalau udah bisa menyalahkan sesuatu, berarti ilmunya belum dalam. Ya? Betul. Masya Allah. Kadang-kadang. Terus hari ini kita belajar apa nih Ted? Konsep tadabbur Quran. Oh, masya Allah. Barakallah. Amin, amin, amin. Boleh jelaskan kan? Karena Al-Quran itu. kita tahu kalau setiap orang Muslim itu kalau ditanya pedoman orang Islam itu apa? Al-Quran. Ya. Tapi pertanyaan kembali kepada orang Muslim kebanyakan. Nah, gimana? Ya. Paham nggak isi Al-Quran? Oh, Katanya pedoman, tapi nggak paham. nggak paham. Terus dari mana menjadi pedoman? Gitu. Masya Allah. Itu sangat pentingnya tadabbur ya kan? Nah iya.
apa bedanya tadabbur, membaca, sama tahu artinya gitu? Tafsir. Tafsir. Nah, Perbedaannya apa itu? Kalau membaca kan membaca lafadznya, Iya. ya, membaca aja, membaca Al-Quran ya, dibaca tilawah seperti biasa. Kalau tafsir, tafsir itu dia memaknai lafaz, memaknai lafaz, memaknai kata dari sebuah ayat. Dan itu yang mampu itu para ulama. Ya. Dan ini nanti kaitannya dengan hadis Nabi yang barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, ya, dan dia benar, maka dia salah. Nah, kenapa? Karena dengan akal. Padahal kalau namanya tafsir itu para ulama mesti dengan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Kalau tadabbur itu perenungan. Tadabbur itu merenungkan, kemudian dari isi ayat. Iya, isinya maknanya gitu ya. Berarti gini, kalau orang itu tadabbur dia harus tahu artinya. Betul. Maka nanti di antara syarat orang itu tadabbur dia harus minimal dia tahu secara umum dari tafsir ataupun makna ayat tersebut. Kalau kita orang awam lah ya, orang Indonesia, orang kita paling enggak kita baca terjemahannya, minimal kita tahu terjemahannya, itu untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Karena nanti kalau ditarik hukum kan berarti tadabbur itu menjadi wajib. Iya. Karena pertobahan orang muslim. Iya. Untuk bisa memahami kan dia harus melakukan sebuah perenungan dari ayat itu. Karena wajib mengaplikasikan Al-Quran sih. Iya. Oh, Masya Allah. Kata salah satu ulama, Ibnu Qayyim, misalnya kalau nggak lupa maaf ya tadi ya. Ini langsung aja sih tadi di sini nggak usah. Ya, Ibnu Qayyim itu katanya kita kalau kita mentadabburi itu akan menambah ilmu. Nah, kalau kita nggak membacanya aja atau itu nggak ada istimewanya, kurang katanya kan. Jadi setiap orang itu bisa membaca walaupun dia pelaku zina, bisa orang baik, tapi perbedaannya adalah di tadabbur. Begitu ya? Iya, karena memang gini, ayat itu bisa berefek pada hati kita itu melalui perenungan, merasakan. Jadi kalau di dalam surat Al-Anfal itu kemudian dibacakan ayat wa idza tuliyat ayat zadatum imana, bertambah imannya, terus dia bergetar gitu kan. Itu karena memang dia tahu ketika dibacakan ayat-ayat azab misalkan, dia bisa menangis karena saking takutnya. Coba bayangin kalau kita nggak tahu, dibacakan ayat azab dan ketawa gitu. Dia ketawa malah ya. Misalkan kita nggak tahu kan. Iya. Itu terus ya, betul, jadi menguatkan dan meningkatkan itu bertambah ilmu. Ilmu ya, benar banget ya. Kan kalau di Pak nanti untuk yang nanti konsep mengobati hati. Ya. Bagaimana coba kita diagnosa hati kita. Diagnosa. Oh, kita merasa hati kita itu tergerak atau enggak, apa merasa ada getaran atau enggak setelah dibaca Al-Quran gitu kan? Atau enggak berefek pada gini. Kalau dia gini, namanya orang hatinya sakit, itu yang tahu kan Allah dan kita. Masya Allah. Kita tahu. Iya. Kayak tadi dia cerita masalah tentang sombong itu kan. Kita pasti tahu. Iya. Bahwa di dalam hatiku ternyata saya ini agak sombong gitu. Iya. Itu kan. Tapi karena kadang-kadang kitanya sendiri menutupinya ya. Maka kan Allah dan kita yang tahu. Hanya Allah dan kita yang maka tahu. ketika kita itu ada penyakit hati kan dari kesombongan, maka kita cari ayat-ayat yang terkait dengan kesombongan itu, bahwa kebesaran itu adalah hanya milik Allah. Kita baca berulang-ulang, kita baca artinya, kemudian kita renungkan. Perenungan nanti kalau dalam praktek tadabbur itu yang merenungkan misalkan tentang ya Allah, memang nggak
ada yang patut disombongkan. Iya, dan Karena Allah ya. yang berhak sombong itu Allah, karena semuanya ini milik Allah. Masya Allah. Kayak kan jadi itu perenungan kayak gitu. Masya Allah. Dan itu pasti orang kayak gitu kan terasa kan dalam hati. Ya sebenarnya kita tahu itu dosa gitu kan, Betul. itu salah gitu, tapi kadang-kadang di hati kecil mereka itu menutupi dengan apa namanya, pola pikirnya dia sendiri, bahwa itu ini kan saya mau motivasi nih, motivasi karyawan saya, motivasi follower saya nih misalkan, tapi yang tahu itu dia melakukan kesombongan itu dia sendiri ya kan. Betul. Dan dia tahu. Cara untuk mengobati ini seperti apa sih kan? Cara tadi Menghilangkan makanya kesombongan. tadi kita Ya, kita berusaha dulu. untuk mendiagnosa hati kita sakit kira-kira apa tadi, iri kah, dengki kah, kemudian kita kan cari ayat-ayat yang sesuai dengan penyakit kita, kemudian kita baca berulang-ulang, kemudian kita renungkan. Kalau misalkan seorang pemarah, Iya. kita mau marah, orang pemarah, ini ada ayat yang apa namanya, wa anfiq bis sarai wal dhari wal kadhimin al ghaidh, dan orang yang mampu menahan amarahnya itu, Iya. wa afina 'anil nas, itu memaafkan itu, sehingga ya Allah, kasih melakukan perintah itu kan besar kayak gitu. Seperti begini Pak, ketika kita sedang pengajian, Iya. kalau orang lagi ada pengajian itu kan rasanya menyadari diri itu kan besar. Istilahnya kan itu sadar ya, Sadar ya. Pasti ada pengajian itu. Iya. Atau ibaratnya orang yang mau merintis bisnis di dengar motivator pebisnis itu kan kayak semangatnya menggebu-gebu. Langsung ya, bisa langsung ngebar gitu. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang setelah keluar langsung turun lagi. Turun lagi kan. Tapi maknanya gini, kalau sedang apa dalam pengajian apa itu kan orang banyak sadar, iya ya saya banyak sadar, harus memperbaiki. Bagaimana untuk memaksa diri untuk sering sadar? Iya. Berarti kan sering ngaji. Oh, Masya Allah. Berarti perbanyak waktu ngaji. Walaupun kita tahu ya tadi. Iya. Tapi kalau kita nggak sering ngaji, tapi akhirnya hati kita yang ketutup gitu kan. Iya. Oh, Masya Allah. Orang sadarnya pas ngaji gitu. Pas tadi ngajar gitu ya. Gimana supaya sering sadar? Berarti sering ngaji. Sering ngaji, Gitu. Masya Allah. Salah satunya nonton talkshow kita ya kan. Moga-moga penonton Iya. semua bisa subscribe, karena subscribe itu gratis, tapi moga-moga dapat pahala ya kan. Amin, amin. Karena Masya bisa Allah, iya, iya. memperbanyak orang yang menonton sih ya kan. Masya Allah. Nah, Tan, ada orang yang ngaji itu ada dua, Tan, menurut saya loh, Tan. Iya, iya, iya. Jadi orang bisa dengan tadabbur itu dibaca oleh Ustaz, dia ngerasa, ini saya banget ya Allah, dia bisa istighfar di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang, kayak tetangga saya tuh. Itu biasanya kayak gitu kan. Itu gimana Tan? Biar menyikapinya Tan. Memang perlu kita pahami bahwa konsep evaluasi itu ke diri, bukan ke orang lain. Harusnya ya Iya, kan. karena di dalam ayat hadis, menggunakan ayat hadis itu kan untuk diri, bukan untuk orang lain. Masya Allah. Iya. Makanya kalau apalagi kaitannya dengan persoalan hati kan, Ya, nanti. nggak ada yang tahu selain Allah dan orang tersebut. Ya. Masya Allah. Artinya kalau mengawasi, karena kan kita menghukumi orang kayaknya ini orang itu banget, padahal kan kita melihat dia dohirnya, Iya. hatinya kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu dengan makhluknya dengan apa ya. Masya Allah. Iya. Maka memang kalau beberapa mengatakan ada ayat-ayat terkait dengan misalkan ciri-ciri orang munafik, itu bukan untuk melihat orang lain, Untuk melihat diri sendiri. untuk melihat diri sendiri. Iya. Oh, Masya Allah. Nah, kita orang menyampaikan, oh iya, ini jangan-jangan apa ada enggak sih kayak, enggak yang untuk mengoreksi orang nih, kamu nih, enggak gitu kan, enggak gitu. Biasanya bercanda seperti itu. Apalagi sama sahabat nih, pada ngaji bareng gitu kan, ngobrol. Kamu banget nih gitu. Masya Allah. Memang kalau Islam itu kan untuk diri kita, untuk memperbaiki. Ilmu itu adalah lebih kepada untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ilmu itu untuk memperbaiki diri kita, Diri kita, bukan lain. untuk orang lain. Ya.
Jadi ketika kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, justru malah niatan kita itu untuk merubah orang lain, itu Sangat besar ya? Iya. Iya. Justru yang paling benar adalah untuk merubah diri kita. Ya. Kalau Iya. kata sahabat Imam Ali radhiyallahu anhu itu man istada ilman lam yastad hudan lam yastad min Allah illa budan. Karena siapa tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayah, tambah tidak mendapat dekat dengan Allah, justru ilmu itu akan menambah dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmu itu semakin banyak, itu konsekuensinya semakin besar. Hisabnya besar. Hisabnya besar ya. Kayak orang hartanya banyak, hisabnya besar. Orang miskin hisabnya dikit. Orang banyak ilmu hisabnya besar juga. Hisabnya besar. Dipertanggungjawabkan ya. Bertanggungjawabkan. Tapi orang nggak berilmu wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Karena sesuatu yang dilakukan dengan ilmu itu kan lebih tinggi derajatnya. Iya, insyaallah. Mananya ya kita sebagai orang kan tetap harus menuntut ilmu, dan ilmu itu harus diamalkan, karena ilmu itu bukan sekedar untuk dikoleksi kan? Iya. Itu bukan sekedar untuk jadi pengetahuan ya gitu. Sebatas apa sih dan jadi orang awam seperti kita itu batasannya apa sih bisa untuk tadabbur itu kan? Takutnya kan bisa dengan tadabbur itu pakai akal, akhirnya kan melenceng kan? Iya. Kalau di dalam seni tadabbur itu paling nggak ada dua syarat untuk orang itu mampu mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, dia tahu arti secara umum ayat tersebut. Ya kalau kita pakai Al-Quran terjemah, baca terjemahnya. Kemudian yang kedua adalah ketulusan hati, ya, kebersihan hati untuk betul-betul kita itu mencari kebaikan, untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang begitu, dan perlu diketahui tidak semua ayat diwajibkan kita untuk mentadabbur. Oh, tidak semuanya ya? Tidak semuanya. Karena apa yang nggak boleh ditadabburi sama kita sendiri? Kalau ayat-ayat mustabihat ya, ayat-ayat yang memang dalam ini kayaknya kok berat sekali nih. Terus nanti kalau kita gimana cara mentadabburinya tentang sifat-sifat Allah katakanlah. Kalau justru kita tadabbur renungkan kayak gitu, justru malah bikin sesat kan. Misalkan tentang bagaimana tentang Allah itu tangannya Allah, terus kemudian tentang sifat-sifat Allah seperti itu. Oh iya. Benar. Tapi nggak adalah bisa diterjemahkan langsung ya, maksudnya ya dengan apa yang dikatakan itu tersirat atau tersuratnya gitu mungkin. Jadi kita tadabburi ayat-ayat yang memang itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita itu semakin beramal soleh. Masya Allah. Ya. Nah, itu yang paling penting gitu. Bukan justru karena ada orang-orang yang ya kalau ilmunya sudah tinggi boleh orang terkait dengan perbedaan terkait dengan sifat-sifat Allah. Allah kok bersemayam di atas apa itu kan sebenarnya hal-hal itu menambah keimanan kita nggak sih? Pertanyaan besar katakanlah. Iya. Kadang-kadang orang malah ragu jadinya. Iya. Jadi karena kok di sih Mani Allah itu dekat dengan mulut tadi kita. Nah, yang hal-hal kayak gitu membuat ya? kayaknya ini nggak membuat menambah iman saya itu ya. Tidak, tinggalkan. Ya. Ayo Allah yang tahu aja gitu. Insyaallah. Karena dalam konsep ayat sifat-sifat Allah itu ada yang tafwid, itu serahkan semuanya maknanya kepada Allah. Itu kan ada ulama-ulama yang mengambil pendapat itu. Tapi sejalannya dengan itu kan pada zamannya Rasul dulu kan ada Rasul nggak pernah tahu tuh ada antara lautan bisa terbelah di tengah-tengahnya air bukan air asin itu kan? Iya. Itu zaman itu kan Rasul belum ke sana, dan waktu itu Rasul dikatakan pembohong kan. Tapi dengan keadaannya ilmu, ternyata saat itu kan berarti Rasul dikatakan bohong. Nah, saat ilmunya berjalan, ketemu, akhirnya kan benar-benar nyata bahwa terbukti antara lautan itu terpisah, antara yang asin dengan itu tertawar itu kan ada benar-benar nyata.
maknanya Maknanya. semua ayat itu pasti benar, Semuanya pasti benar. pasti benar. Intinya itu ya, Pak. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi kita tidak boleh meragukan satu ayat pun, meskipun memang dalam secara fakta kita belum menemukan. Iya. Pasti kan suatu saat ada ya. Iya. Allah buktikan. Apakah Allah menampakkan kepada kita atau Sebenarnya dari dulu mungkin ada ya, Tat. Iya. Cuman pola pikir kita aja yang belum nyampe gitu. Ah, Mungkin iya. kita, Masya Kalau Allah. mungkin kalau berarti kan secara harga nih, Hmm. hari ini banyak sekali Hmm. tanda-tanda kebesaran Allah dan Iya. kebenaran Al-Quran banyak terbukti, Masya Allah. Iya. ditampakkan bukti nyata kebenaran Al-Quran. Iya. Harusnya orang sekarang lebih banyak beriman. Harusnya. Nah, zaman Nabi kan Heeh. kayak dongeng mungkin Iya, begitu. dongeng. Iya. Heeh. Masya Allah. Makanya mungkin kita bersyukur hidup di zaman sekarang. Kita belum tentu beriman ketika hidup zaman Nabi. Belum tentu ya. Gitu. Karena bukti-buktinya mungkin bukti nyata otentik ya. Kayak keilmuan itu kan agak jauh ya. Ah, Pak, ya. iya. Iya. Betul. Hmm, Bahasanya mereka betul-betul Nah, mengandalkan iman itu. waktu saya kelas berapa itu ya? Ya masih sekolah lah berarti ya. Nah, Pernah sekolah juga saya tadi. Itu pernah baca gitu tadi. Jadi ini juga timbul saat ini kan. Makanya saya tanya kan. Gak apa-apa ya Dan. nggak bisa. Saya pernah baca gini Dan. Jadi Bismillah. Mau bilang salah. Gimana ya? Jadi kok hilang ya Dan? Pertanyaan saya. Aduh, Masya Allah, astagfirullah, banyak dosa ya Dan. Udah dihilangin. Gini Dan, jadi ada hadis apa ya, bahwa pada akhir zaman itu akan ada pertempuran menggunakan kembali tombak dan panah. Itu kan pada saat zaman saya sekolah dulu. Kok nggak mungkin udah zamannya sekarang mutakhir pakai rudal, pakai tembakan, pakai jarak jauh, tinggal tombol aja Kak, itu. Tapi sekarang malah terbukti nyata hampir. Orang udah memasang chip di kepala Kak. Itu AI-nya bisa masuk ke dalam kepala, ditanya apapun bisa. Entar orang-orang berlomba-lomba, bukan berlomba dengan mobil kan. Diperkirakan entah itu yang saya baca saat ini itu kemarin beritanya, mereka membeli cup itu tuh memasukkan di otaknya, dia bisa jadi AI, kalau masukin apa aja dia tahu. Nah, kita akan berperang dengan orang-orang seperti itu. Dengan cara apa? Memantikan internet dan listrik. Memerangi mereka pakai apa? Pakai tombak. Oh, masuk juga itu ternyata. Masya Allah. Dulu saya ngerasa, loh, kok nggak masuk akal banget cerita ini ya? Ya, ini hadisnya doif nggak sih? Itu. Ya kalau dulu kalau Ustaz saya itu membuat analogi hal itu begini. Gimana? Ketika kita kalau dulu kan biasa kan santri suka naik gunung. Iya. Naik gunung. Coba. Orang itu naik gunung itu pada posisi puncak, Iya. dia akan turun juga. Oh, iya juga. Nggak mungkin dia tetap di sana. Nah, ya. dia ada di sana. Dan dia akan turun. Maka masa-masa keemasan bahkan teknologi canggih itu nanti akan pada masanya kalau sudah sampai puncak pasti Turun lagi. Kalau saya pernah dengar ilmunya salah satu apa namanya Renal Kasali itu kan kalau dalam bisnis ada Iya, siklus kurva. S ya. Iya, S, ya. Kan nanti naik, turun, naik lagi. Ya. Nah, di dalam dunia teknologi pun seperti itu. Seperti itu ya. Jadi masa-masanya ketika masa puncak. Kalau kita baca sejarah bahkan masa runtuhnya Islam di masa setelah masa kejayaan. Iya. Kerajaan Mataram tuh Majapahit ya. Majapahit. Nah, itu kan dia masa puncak, turun. Gitu. Karena udah sampai puncak ya udah, yang ada hanya turun gitu. Iya. Yang ada lagi turun ya. Iya. Iya. Dan begitu Udah sunatullahnya ya gitu. Sudah sunatullah begitu. Masya Allah. Makanya kalau bahasanya begini, ketika kita di atas, Iya. ya kita di atas sadarlah bahwa Allah itu menggulirkan al-ayyamu dawiluha bainan nas itu. Ya,
Allah itu akan berikan ujian naik turun itu sesuatu memang. Gak ada orang yang selalu memuja. Iya, karena orang hidup ini kan sebenarnya terus dicoba ya tadi. Nggak akan pernah nyaman pasti. Iya. Karena hidup di sini hidup pelajaran terus ujian itu di dunia ya tadi. Iya. Karena kalau bahasa ini, dunia itu darul zir'ah la darul hasad. Iya. Dunia itu tempat nanam bukan tanah panen. Tentang nanam ya. Tempat untuk nanam. Iya. Dunia itu darul imtihan bukan darul jaza. Dunia Bagi itu, orang Islam. ya, dunia itu tempat ujian bukan tempat balasan. Oh, siapa? Tapi ada surat lain gini kan. Jadi apa? Ini orang yang mereka mengharapkan dunia itu Allah akan kasih saat itu di dunia karena Allah maha adil, maha kaya, maka dia minta saat itu di dunia dengan perbuatan baiknya di dunia Allah kabulkan di dunia maka lebih daripada orang muslim. Itu benar nggak? Iya, kalau gini konsep manusia terhadap dalam ayat itu kan di dalam surat Al-Adiyah manusia itu tabiatnya itu memang cinta pada dunia yang sangat. Gak ada orang itu yang gak suka dunia. Mana orang dikasih uang misalkan 10 juta mau nggak kita ajak pengajian, pasti berangkat. itu berangkat banyak. Jika gitu ya. Nah, tapi maknanya ketika dunia itu orang cinta, tapi dunia itu kan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, apa enggak? Karena kalau konsep hati itu kan, hati itu kalau sudah cinta sesuatu amat sangat, itu berarti cinta yang lain nggak mungkin masuk dalam hatinya. Kalau dia cinta dunia sangat ya, besar sekali, akhirat pasti porsinya Semakin turun semakin ya, turun. semakin karena hati itu nggak mungkin. Allah ini la yaj'alullah qalbain fi jawfi. Allah itu tidak menjadikan dua hati di rongga seseorang. Enggak punya cinta satu gitu maksudnya itu. Cintanya itu nggak mungkin. Nggak mungkin dua gitu, hanya satu gitu. Pasti akan bercabang selamat akhirnya ke kiri atau ke kanan gitu ya, ke dunia atau ke akhiratnya. Dan caranya untuk mendapatkan dua-duanya gimana? Ya kalau terkait dengan harta ya, harta itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kayak kalau ditanya begini, semua orang itu pengen kaya nggak sih? Kalau menurut saya 199% pengen kaya. Kayaknya pengen kaya semua. Bahkan pengen kaya, dermawan, bagi pokoknya gitu kan supaya nyumbang. Tapi ternyata kan pada kenyataannya mungkin ada orang-orang yang diuji dengan kaya, tapi ternyata nggak dermawan ada. Karena memang harta dunia itu melalaikan. Melalaikan. Tapi kalau orang kalau masalah kaya dan miskin itu kan sejak kita di dalam kandungan sudah dicatat, sudah dicatat sebelum dunia ini terbentuk katanya sudah. Betul. Wa man min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha jelas. Justru yang belum ditanggung oleh Allah itu ibadah kita. Jadi kalau kita itu nggak usah mengkhawatirkan dengan dunia kita. Justru yang kita khawatirkan itu ibadah kita. Masya Allah. Maknanya tadi kalau ada orang yang mau bikin usaha bolak-balik, ini memang jatahnya dia miskin, nggak akan berhasil. Terus apakah kita harus berhenti gitu kan? Berhenti berusaha? Enggak juga kan? Usaha kita, ibadah kita, usaha kita, ikhtiar kita itu ibadah. Iya. Kalau didasari dengan ibadah ya. Usaha kerja semuanya kalau didasari dengan bismillah ibadah untuk Allah. Itu sekalipun bahasanya kita itu nggak berhasil, kita nggak, kan tetap suruh berusaha. Karena usaha itu bagian daripada ibadah. Karena kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Iya. Maknanya kalau orang sudah pasrah misalkan kan,
kayaknya takdir miskin sudah lah, saya nggak mau usaha. Berarti kan dia meninggalkan ibadah. Meninggalkan ibadahnya karena ikhtiar itu bagian daripada ibadah ya. Betul. Oh, Dan- Masya Allah. Dan kita berbicara bahwa itu adalah takdir kan setelah itu terjadi, Iya. bukan sebelum terjadi. Maknanya kalau kita belum kaya terus kita pengen kaya, kan kita berusaha terus sampai mati. Oh, habis mati berarti nggak kaya, berarti takdir. Takdir itu sesuatu yang dijalani, Iya, sudah terjadi. tidak terjadi. Betul. Tapi kalau belum terjadi sesuatu, kita usaha ikhtiar. Iya, betul. Jangan pernah bilang takdir. Jangan pernah bilang takdir. Iya, betul. Apakah takdir itu bisa dilupakan? Perubahan takdir itu bagian daripada takdir. Bagian daripada takdir. Saya pernah dengar salah satu ulama kan, Iya. beliau itu ahli ibadah, Hmm. Masya Allah ya. Terus ada kisahnya, malaikat itu pernah baca beliau itu terdaftar di sebagai penghuni neraka. Hmm. Ya. Malaikat itu langsung menyampaikan kepada ulama tersebut bahwa Anda itu kenapa harus beribadah terus? Karena Anda sudah terdaftar menjadi penghuni neraka. Nah, si ulama tersebut, saya ibadah hanya mengharap rahmat Allah. Soal nantinya aku masuk neraka dan aku masuk surga itu semua rahmatnya Allah. Nah, malaikat itu naik lagi. Dia melihat lagi, ternyata beliau sudah terdaftar di penghuni surga. Datang lagi mengabarin ke ulama tersebut, Masya Allah, selamat Anda menjadi di surga. Kok bisa? Terus si ulama tersebut kan nanya, salah saya apa sih? Mungkin saya banyak salahnya, tapi yang spesifik seperti apa sih salah saya? Kenapa saya menjadi penghuni neraka? Itu juga saya tanyakan sama malaikat tersebut. Ternyata Anda itu pernah ibunya mau masuk kamar untuk menyuruh sesuatu kepada Anda, kamu pura-pura tidur. Itulah yang membuat Anda masuk neraka. Berarti kan cerita tersebut bisa merubah takdir gitu ya, dengan semuanya rahmat Allah. Kalau terkait dengan perubahan takdir, nanti kita bertanya begini, perubahan takdir udah gini, terakhir ending seseorang itu Allah sudah tahu belum? Sudah. Maknanya perubahan itu berarti yang Itu salah bagian dari takdir. yang salah itu yang dilihat malaikat apa Allah? Apa Allah merubah takdir? Wah, tahu itu kalau Insya Allah. Jadi kan semuanya itu kan Allah yang tahu di akhirnya bahwa ada pelajaran terkait dengan perubahan apa itu. Ya sebagai sebuah pembelajaran bahwa manusia itu jangan pernah berputus asa. Karena ya sedosa apapun kan Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Bahkan Kita kebalikannya, jangan pernah sombong bahwa engkau itu kayak seakan-akan sudah dekat dengan Allah. merasa menjadi panitia surga. Kamu nggak tahu akhirnya kayak Ending dari seorang ya. Iya. Karena orang itu biasa katanya di akhirnya ya, dia itu baik atau enggaknya biasanya di endingnya di akhir itu pas meninggalnya itu. Ya bisa dibayangkan Pak, seandainya ini ya, Ya. orang ahli ibadah, terus ada kabar yang kayak gitu, misalkan neraka kamu ngapain ibadah, berarti aku takdirin neraka sudah, akhirnya kan malah gitu ya. Iya, berbuat yang enggak. Terus udah neraka ini gitu ya. Oh iya. Kayak sebagaimana sebuah hadis itu yang bagaimana orang yang beramal seakan-akan dia amalnya itu
hatta bainahu wa bainaha, antara dia dan surga itu tinggal sejengkal. Tapi takdir mendahulunya, ternyata dia beramal, di akhirnya dia beramal dengan ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Terus kebalikannya kan, ada orang yang betul-betul berjahat, terus dia sampai antara dia dan neraka tinggal sejengkal, ya. Terus dia wayasbiqu alaihi kitab, takdirnya berkata lain, dan dia bertaubat di akhir hidupnya, kemudian dia ya, itu maknanya kayaknya Allah nggak adil gitu. Iya. Tapi perlu para ulama mengatakan yang kita lihat itu dohirnya, dan Allah itu tahu isi hati. Maknanya orang yang beramal dengan tadi, ya bisa jadi dia bukan karena Allah, sehingga Allah bukakan di akhir. Iya, dipegang di akhirnya buat pelajaran buat kita ya. Dan orang yang berbuat jahat itu ada di dalam hatinya, dia ingin bertaubat. Masya Allah. Maknanya kita nggak boleh menghina orang yang ahli maksiat sekalipun, menghina. Kita mengingkari maksiatannya, ya harus. Tapi kita nggak boleh menghina. Nggak boleh orang hina, nggak boleh menilai ya. Ya. Dan kita jangan sampai saya merasa paling benar, iya, semua sama baik dari dia. Gitu. Memang tugas kita ngajak, Iya. menasehati, bukan Kalau nggak menghakimi. salah- Kalau nggak salah juga ada kisah Nabi Ibrahim apa ya katanya? Yang dia suruh mencari makhluk yang paling hina di muka bumi. Ibrahim salah. Nanti Nabi siapa itu? saya bilang Yang ujungnya sampai melihat gembel, maksudnya orang yang itu masih merasa lebih buruk saya gitu, akhirnya mungkin ada lagi akhirnya melihat anjing ketemunya. Itu kan ngerasa bahwa anjing yang diharamkan sekalipun dia ikhlas menerima sebagai anjing, ya kan? Ya kan? Dan saya suka makhluknya, kenapa harus kamu jijik pada saya? Berarti kan dari situ kita bisa belajar bahwa yang diharapkan selalu pada Allah kita nggak boleh menghinanya ya. Ya luar biasa. Ya. Masya Allah. Kadang itu kayak gitu tuh saya, jadi nggak, kalau lagi baru-baru saat ini setelah saya punya podcast, punya talkshow ini, ternyata penting juga memahami siapa orangnya, siapa nabinya. Dulu saya pelajarannya hanya terpaku, oh saya ambil hikmahnya ini dari cerita ini, bahwa endingnya itu yang penting saya endingnya. Kalau giliran pas ngobrol kayak gini sama Ustaz nih, Ustaz, saya pernah ini kisahnya Nabi siapa gitu ya. Jadi ya gitulah kekurangan saya gitu. Tapi saya ingin di sini hanya kepengen podcast ini, talkshow ini kepengen jadi umur kedua saya kan. Semoga jadi umur kedua Ustaz juga. Semoga misalkan kita sudah nggak aktif lagi, tapi YouTube-nya tetap berjalan, orang bisa dapat manfaat dari ilmu kita. Perlu dicatat satu perkataan Imam Malik. Beliau mengatakan maka nalillahi abqa, maka nalillahi abqa, segala sesuatu itu kalau karena Allah pasti kekal. Amin. Jadi orang itu beribadah, orang itu melakukan sesuatu kalau niatnya untuk Allah pasti lama. Orang ngaji kayak bikin podcast niatnya untuk menebarkan kebaikan. Ini keren banget. Sama itu tadi. Jadi saya itu bikin podcast. Pertama aja saya bingung dengan siapa yang mau bikin podcast tadi. Oh gitu. Mau ngobrol sama siapa? Tapi Allah pertemukan, Allah mudahkan, masalah semuanya ini Allah yang mudahkan. Iya. Nah, salah satunya itu juga tuh. Jadi ada yang membuat saya kepengen buka ini, itu pertama itu umur kedua. Yang kedua, jangan sampai orang
itu terlalu lama dalam masa lalunya. Ayo cepat-cepat bangkit, bangun bahwa hidup ini itu perjalanan. Titik kamu itu di depan, yang di belakang itu hanyalah masa lalu kamu yang gak mungkin akan kembali lagi. Dipikirin pun kayak apa yang sudah berlalu tidak akan bisa. Kita hanya bisa memperbaiki ya kan, memperbaiki dengan sepenuh hati kita, serahkan kepada Allah bahwa semuanya ini hanya titipan. Itu yang membuat kita lega. Dan apapun yang kita jalani hari ini adalah takdir terbaik kita. Kita hari ini harus lebih baik dari kemarin, terus seperti itu juga. Itu yang saya saat ini lagi jalani, tapi berat banget kan. Ternyata yang biar istiqomah itu ternyata lebih berat daripada kata-katanya. Cara membuat kita istiqomah seperti apa ya, Bu? Karena kita ngerasa kepengen lebih baik dari kemarin, tapi rasanya aduh kayaknya enggak deh, baikin yang kemarin. Itu gimana tuh? Yang pertama tadi sesuai dengan perkataan Imam Malik tadi, ya, untuk istiqomah satu niatnya untuk Allah, ikhlaskan untuk Allah. Kemudian yang kedua, kita harus selalu belajar soal merasa kurang. Itu membuat orang akan selalu berusaha untuk lebih baik. Penilaian bahwa kayaknya lebih baik kemarin itu maknanya kan kita usaha, hasil itu kan kita usaha menjadi lebih baik, insya Allah kalau baik istilah itu usaha tidak akan melihatin hasil. Hasil tidak harusnya ya, insya Allah. Dan memang dalam hal-hal kayak gini kan masalah hati. Kalau kita lihat orang-orang kebanyakan rela mengeluarkan uang besar-besaran untuk mendapatkan badan yang sehat ketika sakit, tapi tidak banyak orang yang berusaha untuk mengobati ketika hatinya sakit. Kalau dia merasa sakit, itu yang Ada paling kadang, nah secara naluri manusia yang sadar, harusnya sadar ya. tapi kadang terskip dengan mungkin kesombongannya, dengan Bisa jadi juga gitu ya. nah, Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat itu nggak bisa tersentuh dengan yang apa di depan kita. Itu bisa jadi karena dosa kita ya. itu diantaranya karena dosa itu kan dalam hadis seperti noktah hitam, titik hitam yang dalam hati semakin banyak itu kan semakin menutupi. Ketika menutupi memang nggak. Tapi kayak Pak Ais tadi nyampaikan bahwa waktu itu dulu saya ada kesombongan. Maknanya kan menyadari diri, menyadari itu. Namanya kalau orang sadar itu bahwa sadar nggak baik, dia kan berusaha untuk memperbaiki. Dan itu adalah satu poin besar. Insya Allah. Karena ada orang-orang yang mungkin barangkali dia ada notifikasi hatinya lagi sakit, ini alarm bahasa layar, orang mengabaikan. Gitu ya. Iya. Kenapa bisa mengabaikan itu? Sebenarnya setiap melakukan dosa itu pasti ada alarmnya. Pasti. Karena Ciri-ciri alarm itu apa buat kita sendiri? dosa itu kan dua cirinya. Nah. Tidak mau diketahui orang lain, membuat hati hidup gak tenang. Oh iya. Melakukan dosa itu hidup tak tenang, tidak mau dilihat orang lain. Iya. Dosa itu mesti, orang itu melakukan dosa itu mesti pengennya kan nggak ada yang tahu. Iya. Terus mesti dia nggak tenang. Hidupnya nggak Dia tenang. nggak tenang. Katakanlah mungkin koruptor misalnya, Iya. kan. Sama. Dia mungkin namanya koruptor kan nggak pengen ditahui orang lain kan. Nah. Apalagi KPK nanti kita. Terus dia hartanya banyak. Dia nggak tenang, dia mau taruh di mana, mau beli ini itu juga nanti ketahuan, nggak tenang. Masya Allah. Iya. Iya, iya. Apalah artinya kalau begitu terus. Berarti kalau kepengen hidup tenang itu jangan pernah melihat kesenangan orang lain, rezeki orang lain ya kan. Kita akan tenang bahwa apa yang kita miliki adalah yang terbaik untuk kita, karena kita nggak pernah tahu Betul.
apa yang diberikan Allah kepada hambanya dan apa yang dia cabut dari dalam hatinya. Yang dia punya kaya raya, mobil banyak, tapi hatinya nggak tenang. Siapa tahu. Jadi kalau saya konsepnya gini Pak, Gimana? orang itu kan tujuan hidupnya itu bahagia. Iya, Bahagia itu sumbernya kan hati. hati. Hati yang bahagia itu hati yang tenang. Masya Allah. Untuk mendapatkan hati yang tenang itu dengan Al-Quran. Lah, Al-Quran bukan sekedar Al-Quran, tapi Al-Quran yang ditadaburi, Masya Allah. direnungkan. Iya, iya. Sehingga Al-Quran ketika ditadaburi, direnungkan, dia mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Iya. Orang ketika hatinya tenang, dia insya Allah akan mendapatkan bahagia Kebahagiaan. di dunia dan di akhirat insya Allah. Oh, batasan kaya itu sebenarnya di hati kita ya kan? Iya, karena saya rasa dulu saya pernah kaya gitu ya. Jadi kaya itu menurut saya waktu versi pertama gitu datang dari kampung nih Purwokerto ke Jakarta gitu kan, punya mobil satu udah kaya nih. Dapat mobil satu lagi, masih lagi, ternyata 3 pun masih terus kan. Rasa, duh, kok kurang ya? Kurang ya? Terus aja. Oh iya, soalnya berarti standar kekayaan orang tuh akan terus bertambah. Yang penting hati kita ya tuh. Hati. Karena punya mobil banyak, rumah banyak, tetap miskin kan gitu. Karena hatinya kosong. Iya. Nah, dia juga menurut saya kan, dia nggak pernah menikmati itu harta yang dia miliki itu nggak pernah saya rasakan. Masya Allah. Saya pernah rasakan, saya Dan di puncak justru kekayaan nggak mendapatkan nggak pernah kebahagiaan. kebahagiaan. Hidupnya nggak tenang. Karena nggak tenang. Iya, hidupnya nggak tenang. Kadang lagi banyak uang, dia lupa bahwa dia berdoa mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, minta kepada Allah, giliran punya senang-senangnya hal lain. Kan nggak suka kan? Masya Allah. Karena memang kalau kita berbicara target kita bahagia itu bukan ukurannya kan bukan materi, Bukan materi ya, ukurannya hati. hati. Masya Allah. Orang itu kalau dikasih harta berapapun, kalau hatinya tenang, terima, qanaah, bahagia. Gitu kan? Masalah itu salah satu kebesarannya Allah. Masya Allah. Iya, Allah pun rumah petakan, punya anak istri, udah bahagia aja ya kan. Daripada yang punya mobil banyak segala macam masih mikirin besok, mikirin hari besok bisa makan segala macam, tapi gak sih tagihan. Misal biasa begitu kan, hidupnya masih mikirnya tagihan, jatuh tempo, apalagi yang punya giro kan, Masya Allah. Karena giro itu seperti morfin menurut saya, ganja, Candu. iya candu. Karena setelah dia mempunyai giro, dia atur tanggal, kayak merasa bahwa waktu itu ntar ada duitnya kan, ya atur tanggal terus kan. Tanggal segini 1 miliar, tanggal ini 2 miliar, tanggal ini 500 juta, itu udah diatur sama dia nih. Gitu. Iya. Sedangkan uang yang ini masukin ke yang lain lagi kan, usaha baru. Nah, usaha baru ini yang akhirnya dia nggak tenang, cabut sini, nutup sini, cabut sini dulu. Dia berkembang, orang lain lihat senang. Yang melihat senangnya dia sebenarnya orang lain. Yang menjalankannya mau pusing kan? Pusing. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan konsep tenang itu sebenarnya bahagia itu rumusnya 3 nih saya. Apa itu? Konsep kebahagiaan rumusnya 3 apa aja itu? Iman, amal soleh, amal soleh, qanaah. qanaah. Oh, Masya Allah. Tidak, iman sama Allah, Allah sudah jamin apa namanya rezeki kita. Semua dengan konsep ini. Amal soleh, menjalankan perintah Allah, ibadah, itu amal soleh, berbuat baik, qanaah, menerima keadaan. Iya. Orang kalau sudah jalankan itu insya Allah. Iya benar. bahagia. Kalau udah imannya kuat sama Allah, yang masih rezekinya Allah, besok belum tahu makan apa juga udah tetap yakin bahwa besok pasti dapat.
Iya gitu ya tadi. Yang kedua tadi apa tadi? Amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu menjalankan perintah Allah, kebaikan termasuk sholat, puasa dan lain sebagainya, itu amal soleh. Itu mau lebih tenang juga ya. Orang kalau hanya iman gak amal soleh kan pincang ya. tidak. Ah, Makanya kalau dalam ayat kan baca waladina amanu wa amilus sholihat. Iya. Itu harus ada. Selalu mengikuti ya. Ikuti ya. Ya. Iya. Itu dua hal yang tidak dipisahkan. Pisahkan. Masalah tanpa iman sia-sia. Sia-sia. Insyaallah. Qanaah itu menerima. Menerima apa yang udah dapat diterima ya. Dan orang kalau menerima itu lebih cenderung bersyukur, bukan mengeluh. Dan saya minta buat penonton juga nih, buat Iya. saya pribadi juga nih. Contoh tadabbur bagi orang awam standarnya seperti apa sih, Dan? Jadi, kalau terkait dengan contoh tadabbur kita berdasarkan hadis Nabi bahwa ketika Ridha marra bi ayatul jannah, kalau Nabi itu baca ayat tentang surga, beliau minta surga. Oh, Ketika Nabi Ridha marra bi ayatul nar, ketika beliau baca ayat kemudian melewati ayat baca ayat neraka, beliau berlindung dari neraka. Berarti cara tadabbur yang paling mudah itu adalah dengan doa. Misalkan kita ketemu surga, ketemu surga, ya Allah jadikan aku orang penghuni surga. Ketemu neraka, Ya jauhkan Allah, aku. jauhkan. Masya Allah. Sekarang kita baca ayat nih, terus ayat terkait dengan masalah ciri-ciri orang soleh misalkan. Iya. Atau ya Allah tanamkan dalam hatiku orang seperti itu, ya Allah masukkan aku golongan orang-orang soleh. Itu tadabbur yang paling mudah adalah dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Doa gitu. Doa ya. Ya, jadi doa. Jadi Itu ayat itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Lebih mudah. Itu sudah masuk tadabbur. Misalkan gini. Kita baca coba jadi ayat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mudah bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah satu-satunya zat yang patut untuk dipuji. Ya. Jadikan aku selalu memujimu ya Allah. Jadi hamba yang selalu memujimu ya Allah. Nah, itu bentuk tadabbur itu begitu. Jadi tidak perlu yang ribet kayaknya begitu. Cukup menjadi doa. Perenungan itu menjadi sebuah doa, permintaan atau jadi perlindungan. Nah itu insya Allah kalau udah begitu itu akan berasa. Ketika menemui ayat tentang tadi makanya tadi ya. Kalau kita ini punya penyakit hati suka marah, melewati ayat tentang kita baca nih ayat tentang marah itu. Ya Allah, mudahkan aku memaafkan orang lain, jadikan aku jangan orang yang suka marah ya Allah. Itu kerasa ya, jadi itu meresap tuh. Lebih lembut lah ya. Jadi Pasti kita berarti terapinya kita sendiri ya kan. Kita sendiri. Kalau kita misalkan pemarah, terus sukanya tergesa-gesa, baca surat-surat yang mengarahkan seperti itu dan artinya ya kan ya. Betul. Dan Sekarang udah gampang kok deh kan. Gak usah nyari-nyari Al-Quran itu. Tolong dong ayat yang menceritakan kemarahan kan. Langsung iya. muncul. Tinggal dibuka Al-Qurannya kan. Iya. Betul. Iya, Sangat mudah sekali. Dan tapi saya pengalaman pribadi nih Dan. Saya kan alhamdulillah, masya Allah ya. Semoga itu menuju kebaikannya ya Allah. Jadi saya pernah saya jatuh bangkrut ini udah beberapa kali Pak. Yang terakhir kali itu 2019. Nah sebelumnya itu saya pernah juga kan. Pernah di titik juga terendah juga sebelum 2019 itu. Saya masih punya usaha tapi mengalami kerugian besar. Itu saya waktu itu udah pernah asuransi juga kan. Prudensial waktu itu saya masuk prudensial, terus pokoknya titik terendah lah gitu ceritanya. Titik terendah saya hampir namanya orang hidup ya kan.
iman itu kan naik turun. Nah itu. Iya, saya bingung, aduh, utang banyak, pulang ke kampung malu, itu mungkin ada juga yang mengalami seperti itu. Pulang malu, terus udah umurnya lumayan, terus gimana ini ya, terus ada kepikiran, ya semoga jangan pernah lagi lah. Gitu. Saya pernah kepikiran mau berhenti untuk hidup. Ya. Tapi saya mau sholat dulu lah, maksudnya mau sholat. Masih kepikiran sholat ya? Iya. Masya. Sholat, saya mau buka sebuka-bukanya Al-Quran. Nah, disitulah saya pernah baca wa may yattaqi la yaslahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, artinya di situ bahwa Allah akan membukakan pintu-pintu di mana saja itu kan. Di situ kan. Itu kan berasar pada hati jangan karena jangan tahu artinya. Coba kalau baca tanpa tahu artinya kan. Alhamdulillah, ini artinya apa kan Al-Quran biasa gitu. Saya buka artinya apa ini ya? Karenanya saya buka sebuka-bukanya, tapi ketemunya pas surat itu. Iya. Itu surat apa itu? At-Talaq kan itu? At-Talaq iya. Kayaknya At-Talaq ayat 23 apa itu ya? Wa may yattaqi yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya ayatnya saya. Iya kayaknya sih itu kan. Maksudnya udah lama kan? Udah lama banget itu kan, maksudnya udah lama pas saya kadang-kadang saya juga kayak gitu kan, ingat pas ngobrol gitu kan, baru ingat ini, oh iya saya juga pernah itu gitu. Itulah itu tadabbur. Itulah tadabburnya. Yang membuat berasar pada hati itu tadabbur. Masya Allah. Itu arti tadabbur sebenarnya ya kan? Iya. Aplikasi penerapan tadabbur itu begitu. Membaca ayat terus merenungkan berefek pada ya Allah. Ya gitu. Kalau Allah takwa pasti akan membuka pintu-pintu yang kita nggak bakal sangka-sangka gitu. Kan Akhirnya itu berefek pada hati kan kita kan merenungkan itu. Iya, Nah, berkali-kali tadabbur gitu. itu merenungkan. Iya. Oh, nggak pas ini sama saya gitu bang. Awalnya kayak gitu. Oh nggak pas sama saya. Saya kepenginnya ini kok apa? Selesai masalahnya, saya baca lagi, ulang lagi, baca lagi. Apa artinya? Saya buka artinya. Oh iya. Ya berarti saya takwanya kurang pada saat itu. Tapi ini nama manusia kan. Jadi kalau kita punya musuh masalah berat, dekat sama Allah. Kalau itu lemah lagi, Masya Allah. Berarti baik dekat sama Allah apa jauh dari Allah? Insya Allah moga-moga Baik. doain dan biar Berarti baik diuji apa? selalu diuji kan. Itu ujian Allah itu Ujian. kita selalu dekat sama Allah. Itulah sayangnya Allah itu. Sayang Allah. Ujian Allah itu membuat hambanya biar terus. Tapi saya punya rumusan sendiri nih tadi. Gimana ya? Jadi kalau kita sering diuji kita baru dekat sama Allah. Menurut pandangan saya, Ya. jadi mendingan kalau pas lagi kita punya duit kasih terus sama Allah. Kalau kita punya duit, kalau lagi punya duit dekat juga terus sama Allah. Biar nggak dicoba yang lebih berat dari yang kemarin. Mananya kan jangan nunggu dikasih baru uji baik. baru baik. Iya. Karena Makanya memang ada- ujian Allah itu supaya kembali kembali ke Allah. Itu sayangnya Karena Allah. kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah karena diciptakan sebagai di dunia ini kita kepengennya perintahnya hanya dekat kepada Allah kan menurut perintah Allah. Berarti kan ujian itu baik Sebenarnya Man. supaya kita Tapi dekat. pada saat orang diuji pasti sumpah serapah kan. Apa aja bisa salahin. Orang yang pernah jatuh, orang yang pernah punya salah, orang punya bangkrut, dia nggak pernah awalnya nggak pernah akan menyalahkan dirinya sendiri. Pasti menyalahkan orang lain. Oh gitu ya. Iya, pasti. Ini salahnya ini salahnya ini kas keluarnya, ini akuntannya yang salah, ini masalahnya salah. Saya utangin kebanyakan, tapi semuanya keputusan akhir adalah pada bosnya. Itu menarik, itu bisa diangkat nanti di yang lain itu kan Iya, nanti iya. konsep evaluasi dan konsep itu kan nanti beda nanti. Ceritanya
Ustadz mau podcast saya. Kayaknya bagus ya. Oh, masya Allah. Ustadz boleh kan, masya Allah ya. Karena sesuatu yang membuat indah kata-katanya adalah orang yang akan bertanya kan. Oh gitu. Karena sesuatu kalau kita yang menjalaninya kan hanya menjawab kan. Gitu. Iya. Tapi pertanyaan lah yang membuat pengalaman itu akan timbul, ilmu itu akan keluar. Iya. Alhamdulillah kan hari ini luar biasa masalah. Semoga Ustadz gak bosan-bosan untuk hadir lagi di tempat kita, di podcast kita. Salah ya kan. Terima kasih. Semakin banyak kita memahami ilmu, semakin merasa kita tidak tahu. Semakin banyak ilmu, semakin merasa kita bodoh. Doanya untuk subscriber. Promosi kan. Siap. Ya. Ya. Bismillah, para pemirsa, terutama Pak Is, ya, kami doakan semuanya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Amin. Ya, kemudian yang paling penting adalah kita diberikan husnul khotimah. Amin. Semoga sampai akhir Dokter Nunggat Channel TV ini istiqomah untuk menyiarkan kebaikan ya kan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan, ya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa ya Dan, kalau udah antum di surga ingat panggil saya. Amin. Karena salah satunya orang beriman itu pastilah itu sih ya Dan, memanggil saudaranya ya. Iya. Yang biasa ketemu, yang biasa ngobrol gitu ya Dan. Betul lah itu. Semoga dalam channel Dokter Nunggat TV ini followernya bisa masuk surga semuanya. Amin. Jangan lupa subscribe. Siap. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Barakallah. Apapun yang kau miliki hari ini adalah takdir terbaikmu. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Suara Al-Haq, semakin tahu semakin sadar. Semakin banyak ilmu, semakin merasa tidak tahu. Selamat datang kebenaran.